Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita masuk di tema 6, subtema 4, pembelajaran 4 sampai 6. Judulnya merawat tumbuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Diambil dari Amsal 16 ayat 3. Menyusun kalimat tanya dari teks. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Nah, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses, perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa, ya, ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Itu contoh dari pertanyaan dari kata mengapa. Sekarang kita akan belajar tentang kata tanya bagaimana, ya. Ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya adalah kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk dan merapikan dedaunannya. Selanjutnya, menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya perhatikan pada gambar, ya. Di sini ada contoh percakapan, ya. Nah, bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Di sini ada Benny, tukang kebun, Siti, dan juga Bayu. Ada Dayu, ya. Nah, pertanyaan dari Benny. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Kemudian tukang kebun menjawab, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Kemudian Siti pun juga bertanya, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Kemudian tukang kebun menjawab lagi, ya, rumput liar harus dicabut supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Nah, sekarang untuk Dayu bertanya seperti ini, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Kemudian tukang kebun menjawab lagi, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Sekarang Benny menjawab, bolehkah kami membantu, Pak? Tukang kebun menjawab lagi, boleh Benny, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Nah, di sini ada beberapa kata tanya, ya. Di antaranya ada apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Nah, itu merupakan kata tanya dan di setiap akhir kalimat selalu diberi tanda tanya atau simbol tanya seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Menjelaskan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Nah, sekarang siapakah warga sekolah itu, ya? Warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan, murid, serta orang tua murid, ya. Siapapun yang ada di sekolah itu dinamakan warga sekolah. Nah, berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi.
3. Setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera. 4. Semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, itu ada beberapa contoh tata tertib yang ada di sekolah. Nah, berikut kita akan mempelajari manfaat aturan di sekolah. Nah, adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang ada didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin, ya. Maka dimanapun kita berada, walaupun di rumah, di jalan, di sekolah, pasti akan ada yang namanya peraturan, ya. Dimanapun kita berada, di rumah sakit, di apotik, di jalan, ya, semua ada aturannya. Dan maka kita harus mentaati peraturan tersebut supaya hidup kita juga menjadi disiplin dan teratur, ya. Nah, ayo berlatih. Nah, pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Di sini di kotak biru, ya, kita akan memasangkan ke kotak yang warna pink, ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Ya, ini kita akan pasangkan dengan, nah, manfaatnya yaitu siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik, ya. Karena datang ke sekolah lebih awal atau lebih pagi, ya. Kemudian karena di sekolah kita peraturan dalam piket itu adalah ketika pulang sekolah, dan di sini peraturannya ketika pagi hari, maka kita juga harus mentaati peraturan tersebut dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya itu tanaman tumbuh subur. Kemudian menyapu kelas. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Berikutnya adalah menghapus papan tulis. Nah, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Yang terakhir adalah mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya, buku-buku tertata dengan rapi. Nah, itu adalah manfaat dari tata tertib di sekolah, ya. Berikutnya, membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Selanjutnya, kita samakan satuan berat yang digunakan. Berikut adalah contoh, ya. Ada 20 hektogram dan 20 hektogram. A, sekarang yang B, ada 1 kilogram, 1 kilogram, dan 1 kilogram. Nah, sekarang kita akan membandingkan, ya. Berat buku pada kelompok A itu adalah 20 hektogram ditambah 20 hektogram. Sekarang jika dijumlah akan menjadi 40 hektogram. 40 hektogram jika dijadikan kilo adalah 4 kilogram. Sekarang kita lanjut ke kelompok B. Nah, berat buku pada kelompok B itu adalah masing-masing kantong itu ada 1 kilogram. Jika ada 3 kantong, masing-masing 1 kilo dijumlahkan menjadi 3 kilogram. Ya, di situ adalah ada perbandingannya. Masing-masing gambarnya itu. Nah, jadi duku pada kelompok A lebih berat dari duku kelompok B karena kelompok A itu ada 4 kilo dan B adalah 3 kilogram. Oke, lanjut. Penugasan untuk hari ini, kerjakan buku paket halaman 196 sampai 197, ya. Di situ ada tulisannya ayo berlatih. Misalnya itu yang nomor 1. Titik-titik tanaman harus disiram secara teratur, ya. Di situ ada kalimat tanyanya bagaimana. Dan seterusnya 1 sampai 5 silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin.